Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada saya, Gus Nidar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi program linier, tapi dengan submateri yang berbeda, yaitu tentang program linier dengan menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan cara A. Metode garis teliti dan B. Metode titik pojok. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Lalu indikatornya 3.2.3 menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. 4.2.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Tujuannya pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Dan yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Yang pertama, metode uji titik pojok. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan model matematika dan fungsi objektif. Lalu yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier tersebut. Yang ketiga, tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Lalu yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Dan yang kelima, yaitu menarik kesimpulan. Bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x, y). Sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x, y). Langsung contoh, perhatikan soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg, dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Berapakah laba maksimum dari penjual tiket pesawat tersebut? Maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat model matematikanya dengan bantuan tabel. Yang pertama, kita misalkan kelas ekonomi, yaitu dengan variabel X, sedangkan kelas VIP dengan variabel Y. Karena yang diminta laba maksimum, maka batas kendala kita yaitu maksimum. Untuk baris pertama pada tabel yang diketahui yaitu tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Jadi tempat duduk untuk kelas ekonomi kita berikan angka 1, lalu kelas VIP kita berikan angka 1, lalu batasnya 300 kursi. Yang kedua, bagasi. Untuk penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg. Untuk kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Dan batas maksimum membawa bagasi yaitu 1.200 kg. Sudah semua diketahui, dan terakhir yaitu fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Untuk kelas ekonomi,
Untuk fungsi objektif kelas ekonomi 1, kelas VIP 2. Kenapa? Karena kita sederhanakan atau sama-sama dibagi dengan 100.000. Langsung kita ke rumus kendala. Dilihat, untuk kelas ekonomi tempat duduknya 1, berarti 1 dikali X, X. Dan untuk VIP 1 dikali Y, Y. Jadi X ditambah Y. Karena batasnya maksimum, maka tidak boleh lebih dari 300. Jadi tandanya kurang dari sama dengan 300. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Yang kedua, bagasi 3 dikali X, 3X, ditambah 5 dikali Y, 5Y. Sama, batasnya tidak boleh lebih dari 1200. Maka, pertidaksamannya kurang dari sama dengan 1200. Ini disebut dengan pertidaksamaan kedua. Persamaan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, dan persamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Karena penumpang tidak mungkin bernilai negatif, makanya dia disimbolkan dengan pertidaksamaan lebih dari sama dengan 0. Yang terakhir, fungsi objektifnya. X plus 2Y dengan fungsi objektif maksimum. Karena yang diminta di sini laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut. Langsung ke langkah kedua, yaitu melukis daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Kita tentukan dua titik garis pembatas, yaitu 0,300 dan 300,0. Kita buat titik, ini titik 300,0, lalu ini titik 0,300. Ini saya buat skalanya kelipatan 30. Kita tarik garis pembatas. Ini garis pembatasnya utuh karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Lalu kita uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita misalkan titik yang kita ambil adalah titik pusat 0,0. Jadi X kita substitusikan 0 dan Y kita substitusikan dengan 0. Maka ditarik kesimpulan 0 kurang dari sama dengan 300. Karena pernyataannya benar, maka arsirannya menjauhi titik 0,0. Arsirannya ke atas. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah penyelesaian yang bersih tanpa adanya arsiran. Ini merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 300. Lalu pertidaksamaan yang kedua, 3X ditambah 5Y kurang dari 1200. 0,400 dan 240,0 ini merupakan garis pembatas. Maka titiknya ini grafik koordinatnya masih saya buat skala kelipatan 30. Pengerjaannya sama saja seperti yang tadi. Maka daerah penyelesaian ini daerah penyelesaian bersih, daerahnya di sini. Lalu pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua ini kita gabungkan menjadi satu. Ini setelah kita gabungkan menjadi satu, karena daerah penyelesaian yaitu daerah bersih, maka daerah yang kita ambil itu daerah yang tanpa ada arsiran.
daerah di bawah ini. Lalu kita gabungkan juga pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka hasil daerah penyelesaiannya adalah ini daerah untuk arsiran X lebih dari sama dengan 0. Ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Kita lihat daerah penyelesaiannya merupakan daerah bersih, maka daerah yang tidak terkena arsiran adalah daerah ini. Bisa dilihat ini merupakan DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Dari daerah penyelesaian ini, kita mendapatkan 3 titik pojok. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Kita lihat. Ya, ini ada 3 titik pojok, pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga. Titik pojok yang pertama kita sebut titik A dengan titik 0,240. Lalu, titik yang kedua atau kita sebut titik B, ini kita tidak tahu titiknya titik berapa, koma berapa atau X, koma Y-nya berapa. Maka kita cari dengan langkah eliminasi dan substitusi. Dengan mengeliminasi persamaan X plus Y sama dengan 300 dan 3X plus 5Y sama dengan 1200. Maka didapat nilai X dan Y-nya 150,150. Lalu yang C, titik 300,0. Sudah kita dapat titik pojoknya A, B, dan C. Lalu langkah selanjutnya, atau langkah yang terakhir, kita substitusikan masing-masing titik pojok ke fungsi objektifnya, yaitu fungsi objektifnya tadi X plus 2Y. Titik A, 0,240, kita substitusikan X-nya 0 ditambah 2 dikali nilai Y-nya 240, maka sama dengan 480. Lalu titik B, 150,150, kita substitusikan ke X plus 2Y. 150 ditambah 2 dikali 150 sama dengan 450. Yang C, 300,0. Kita substitusikan ke X plus 2Y. Maka 300 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 300. Dari hasil substitusi tersebut, kita dapat salah satu titik dengan titik terbesar, yaitu disebut dengan nilai maksimum, yaitu titik A 0,240 dengan hasil 480. Inilah yang kita sebut dengan laba maksimum. Jadi, laba maksimum dari penjualan tiket pesawat adalah 480 dikali dengan 100.000. Karena tadi fungsi objektifnya kita sederhanakan, maka hasilnya adalah Rp 48 juta rupiah. Baik, langsung yang kedua, metode garis selidik. Langkahnya juga sama seperti metode uji titik pojok, ada 5 langkah. Untuk metode ini, langkah yang pertama, tentukan model matematika dan fungsi objektifnya. Langkah kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Langkah ketiga, tentukan garis selidik, yaitu garis-garis yang sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan K, dengan A lebih dari sama dengan 0, B lebih dari sama dengan 0, dan K merupakan elemen bilangan real. AX plus BY yang dimaksud di sini adalah merupakan fungsi objektif. Lalu langkah yang keempat, gambarkan garis selidik
garis selidik tersebut pada koordinat kartesius. Langkah yang kelima, untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan, maka carilah titik yang paling tinggi, yang paling akhir tersentuh garis selidik. Dan untuk menentukan nilai minimum tujuan, maka carilah titik yang paling rendah, yang paling awal tersentuh garis selidik. Jadi, untuk nilai maksimum, itu merupakan titik yang paling akhir disentuh oleh garis selidik. Sedangkan nilai minimum, titik yang paling awal atau yang pertama kali tersentuh garis selidik. Kita menggunakan contoh yang tadi, soal uji titik pojok. Ini hasil daerah penyelesaiannya. Dilihat, ini tadi daerah penyelesaiannya dan dibatasi oleh 3 titik, A 0,240, B 150,150, dan C 300,0. Fungsi objektifnya adalah X plus 2Y. Sedangkan tadi, fungsi objektif yang didapat untuk garis selidik AX plus BY sama dengan K. K yang dimaksud adalah perkalian dari A dan B. Jadi di sini perkalian dari koefisien X dan koefisien Y. Koefisien untuk X adalah 1 dan koefisien untuk Y adalah 2. Jadi 1 dikali 2 adalah 2. Jadi ini merupakan garis selidiknya. Lalu garis selidik tersebut dilalui oleh 2 titik, yaitu 0,1 dan 2,0. Ini dapat dari mana? Dengan memisahkan nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 0. Lalu kita aplikasikan ke garis koordinat. Ini merupakan garis selidik dari fungsi objektif X plus 2Y. 0,1 berada di sumbu Y, lalu 2,0 berada di sumbu X. Ini koordinatnya yaitu skala dengan kelipatan 30. Jadi kurang lebih garis selidik pertamanya seperti ini. Lalu bagaimana menggambar garis selidik selanjutnya? Kita tarik perlahan-lahan dengan catatan garis selidik pertama, jarak ke garis selidik yang kedua harus sama jaraknya. Maka tersentuh yang pertama kali yaitu titik C dengan titik 300,0. Kita gambar lagi garis selidik yang selanjutnya. Baik, yang tersentuh kedua yaitu garis B, garis titik B dengan titik 150,150. Dengan catatan masih sama, garis selidik yang kedua jaraknya dengan garis selidik selanjutnya harus sama. Dan terakhir, yang berwarna biru ini merupakan garis selidik yang terakhir. Dan terakhir menyentuh titik A, 0,240. Saya ulang, ini garis selidik yang pertama dengan fungsi objektifnya X plus 2Y. Lalu garis selidik yang kedua yang berwarna pink, lalu garis selidik yang ketiga yang berwarna hitam, lalu garis selidik yang terakhir yang berwarna biru.
yang terakhir menyentuh titik A 0,240. Jadi titik A ini merupakan nilai maksimum karena titik A adalah titik terakhir yang disentuh oleh garis selidik. Jadi kita dapat kesimpulan titik A 0,240 disubstitusikan ke dalam fungsi objektif X plus 2Y. Nilai X kita substitusikan 0, ditambah nilai Y kita substitusikan 2 dikali 240. Maka didapat hasil sama dengan 480. Jadi, laba maksimum dari penjualan tiket pesawat adalah 480 dikali 100.000. Rp 48 juta rupiah. Jadi, maupun kita menggunakan metode uji titik pojok atau metode garis selidik, itu hasil akhirnya pasti sama, hanya metodenya yang berbeda.